Shalom anak-anak hebat. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 4, pelajaran yang kedua, yang berjudul Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, sebelum memulai, anak-anak bisa mempersiapkan perlengkapan belajarnya, seperti buku tulis atau buku catatan, alat tulis, dan juga yang terpenting adalah Alkitab. Anak-anak bisa menghentikan dulu video ini untuk mempersiapkan perlengkapan itu terlebih dahulu. Kalau sudah siap semua, ayo kita mulai. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini, kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, untuk materi pelajaran hari ini, anak-anak juga bisa mempelajari dari buku cetak, halaman 10 sampai 17. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi di bawah. Jadi, anak-anak bisa klik tautannya dan unduh bukunya di sana. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya anak bisa bersyukur atas tubuh yang Tuhan berikan. Nah, anak-anakku semuanya, untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak cerita dulu ya. Ada seorang anak perempuan yang pandai, namanya Serilia. Umurnya 10 tahun, dan dia duduk di kelas 4 SD loh, sama seperti anak-anakku semuanya. Serilia ini memiliki kulit yang sawo matang dan rambut yang keriting yang indah. Ibu Serilia bercerita bahwa waktu Serilia berumur 8 tahun, Serilia ini datang ke ibunya dan berkata bahwa ia sangat membenci kulitnya yang berwarna sawo matang dan rambutnya yang keriting. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid sepupunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Jadi Serilia ini nggak suka sama warna kulitnya. Ya anak-anak ya, sebabnya apa tadi? Kulitnya berwarna sawo matang dan juga rambutnya yang keriting. Beda dengan sepupunya si Ingrid. Ingrid kulitnya putih dan rambutnya lurus. Dan Serilia ini berkata sama ibunya bahwa ia ingin seperti Ingrid. Nah, anak-anak, bagaimana ya perasaan Serilia waktu itu? Dia merasa nggak suka dengan tubuhnya sendiri. Dan Mama Serilia, Ibu Serilia ini, akhirnya cerita kepada tantenya, namanya tantenya Tante Frista, tentang apa yang merisaukan hati Serilia. Tante Frista hanya geleng-geleng kepala dan berjanji akan berbicara dengan Serilia. Akhirnya, Tante Frista berkunjung ke rumah Serilia lagi, dan di sana Serilia bertemu dengan tantenya ini sangat senang sekali. Ia lalu menceritakan tentang teman-temannya dan juga sekolahnya. Akhirnya, Tante Frista merasakan inilah kesempatan yang baik untuk menasihati Serilia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Frista menjelaskan bahwa dengan warna kulit dan rambutnya yang seperti itu, membuat Serilia tampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid sepupunya. Disinilah letak keunikan Serilia. Dan Serilia mendapat penjelasan panjang lebar tentang betapa dia harus bersyukur karena memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Akhirnya, Serilia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut seperti itu. Nah, anak-anakku, pernahkah anak-anak mengalami hal yang sama dengan Serilia? Pernahkah anak-anak tidak menyukai salah satu bagian dari tubuhku? Mungkin ada di antara anak-anak yang berkata,
Aku nggak suka deh dengan mataku. Mataku kurang lebar. Atau anak-anak berpikir, aku nggak mau dengan hidungku yang pesek ini. Aku nggak mau dengan tubuhku, aku nggak suka. Pernah nggak berpikir seperti itu? Coba kalau pernah, anak-anak bisa cerita kepada orang tua tentang kegelisahan itu. Kalau anak-anak nggak suka dengan anggota tubuh anak-anak, coba ceritakan sama papa atau mama. Supaya nanti papa dan mama juga tahu. Dan akhirnya mendampingi adik-adik untuk menyelesaikan masalahnya. Anak-anak, tahu tidak? Pelajaran sebelumnya pada minggu lalu itu berkata bahwa Allah menciptakan manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lalu apa yang terjadi? Allah mengembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Coba bayangkan, jika Allah tidak mengembuskan nafas hidup kepada manusia, tentu kita tidak seperti saat ini ya. Kita nggak bisa bernafas, kita tidak bisa menikmati alam yang indah, kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, kita tidak bisa melihat mama, kita tidak bisa melihat papa, kita tidak bisa menghirup aroma kue yang enak. Dan kita juga nggak dapat bermain loh. Nah, nafas hidup dari Allah membuat kita dapat hidup. Selain itu, kalau kita baca, kalau kita ulangi minggu lalu, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berarti wajah manusia sama dengan wajahnya Allah. Tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, sabar, damai, adil, dan sebagainya terdapat juga pada manusia. Namun demikian, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, berarti bisa nggak kita bayangkan betapa berharganya kita di hadapan Allah? Karena apa? Allah sendiri yang membentuk kita, Allah sendiri yang memberikan kehidupan pada kita. Jadi, apapun juga warna kulitmu, apapun juga bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Nah, anak-anak, jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini begitu unik, kita ini begitu spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur atas tubuh yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, anak-anak, tahu tidak bahwa Allah hadir bukan hanya ketika anak-anak diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupan kita. Baik ketika kita merasa sedih, kita merasa senang, kita berhasil atau gagal, Allah hadir di sepanjang kehidupan kita. Dari sejak kita balita, kanak-kanak, remaja, sampai nanti tua, Allah senantiasa hadir di sepanjang kehidupan kita. Dan kehadiran Allah dapat juga kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Seperti hal ini. Waktu kita lahir, bayangkan saja, semula anak-anak ini masih ada di perut ibu, masih ada di dalam kandungan mamanya. Dan sesudah 9 bulan di kandungan mama, akhirnya anak-anak lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Ketika anak-anak lahir, itu menunjukkan bahwa Allah hadir dalam peristiwa kelahiran anak-anak. Dan setiap tahunnya, anak-anak itu merayakan ulang tahun. Setiap kali berulang tahun, maka bertambahlah usia anak-anak. Inilah bukti
bahwa Allah memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia kita. Pada waktu kita mendapat nilai yang bagus, itu juga bukti bahwa Allah hadir dalam peristiwa hidup kita. Sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, tentu kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, memberikan kecerdasan, dan memberikan ketelitian, sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Dan ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, Allah hadir dalam peristiwa itu. Tidak hanya itu anak-anak, bahkan ketika kita gagal, misalnya ketika kita mendapat nilai yang jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar, dan supaya Allah juga memberikan kepada kita kecerdasan. Nah, dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tadi, dapat kita lihat bahwa Allah juga bekerja di dalam hidup kita, dan inilah bukti kasih Allah kepada kita. Nah, anak-anak, oleh karena itu, kita perlu bersyukur bahwa Allah hadir dalam peristiwa hidup kita. Tidak hanya ketika hal-hal yang kita sebutkan tadi, bahkan ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah ke gereja, ketika kita pergi ke gereja, Allah senantiasa hadir. Kehadiran Allah dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita ke gereja, dan ketika kita melakukan berbagai aktivitas di berbagai tempat dan situasi, Allah hadir di sana. Oleh karena itu, anak-anak, kita perlu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebagai komitmen kita pada hari ini, mari jadilah anak-anak Allah yang taat dan setia kepadanya. Jadilah anak-anak yang menuruti kehendak Tuhan, yang taat pada kehendak Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, di akhir pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa yuk. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena telah menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga karena Allah selalu menyertai kami ketika kami sedih maupun ketika kami senang. Biarlah hidup kami dapat dipergunakan untuk menyenangkan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Haleluya.